Dan ini saya sampaikan, ini bukan politisasi. Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok pada bulan April, enggak benar, ditinjau bulan Mei kok enggak benar, Juni. Lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukumnya terus berjalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan. Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa? Pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran. Kalau ini benar nyanyian terkait dengan korupsi mantan Kominfo, maka bakal ramai ini apa iya mungkin tebas semua atau malah tebang pilih saja. Karena ada warna merah di sana, apalagi ya ada petingginya merah ya memang beda. Dan saya memastikan tidak ada merah masuk di BTS. Saya garansi kalau saat itu. Kira alasan ini yang harus justru disampaikan. Jadi jauh lebih penting kita menyampaikan alasan, bukan apa yang ditampakkan. Karena kita butuh penjelasan, rakyat butuh penjelasan, termasuk rakyat-rakyat yang menjadi konstituennya PDIP. Dan jangan dianggap rakyat ini hanya sekedar untuk dikeruk suaranya saja gitu. Ini kan harus ada partisipasi aktif, ada keterlibatan rakyat, minimal rakyat paham apa yang sedang terjadi dengan partai yang mencoblosnya sebelumnya. Katakan, tanda kutip tidak baik-baik saja. Tapi ibu dari dulu, fairness dimanapun yang ditampilkan ibu. Ibu jadi presiden, pernah ngotak-ngatik Pak Harto? Iya, betul. Apalagi urusan seperti ini, jauh lah. Ibu tuh punya etik yang luar biasa, percaya deh. Gua bukan karena kadernya, tapi gua bersama ibu sejak tahun 86. Padahal dalam berita-berita lain banyak sudah ramai menyebar kemana-mana menyebutkan bahwa ada keterlibatan dari suami Puan Maharani begitu. Kalau misalkan disebutkan bahwa kami partai PDIP sudah melakukan evaluasi besar-besaran, kami membuat terobosan-terobosan baru, kita memperbaiki sistem yang ada di internal partai, kita ingin menekan munculnya potensi-potensi korupsi. Tersebar pesan WhatsApp nama-nama tokoh politik yang diduga korupsi BTS bersama Johnny G. Plate, salah satunya nama suami Puan Maharani. Usai ditangkapnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi tower BTS yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah, muncul dugaan nama-nama lain di balik mega korupsi ini. Salah satu nama yang muncul adalah Happy Hapsara, suami Puan Maharani sekaligus menantu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain Happy, melalui pesan di aplikasi WhatsApp, nama-nama lainnya adalah Sakti Wahyu Trenggono, anak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pengamat politik Rocky Gerung pun langsung mengomentari mengenai kebenaran pesan berita ini. Ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa kasus BTS sebenarnya juga mengarah kepada partai pengusung Ganjar Pranowo itu. Yang disedarkan itu justru mengarah pada satu tokoh kunci di PDIP. Jadi sebetulnya PDIP juga tahu bahwa pasti suatu waktu panahnya makin dalam menuju PDIP. Panah BTS ini, ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Selasa 23 Mei 2023. Dan orang akan menilai itu berarti ada pesan terselubung dari Pak Jokowi dengan menangkap Johnny Plate bahwa Johnny Plate akan buka. Jelas Rocky. Begitu publik mencurigai dan kecurigaan itu menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk memeriksa beberapa tokoh di PDIP. Ini kita cuma membaca kecenderungan ke situ, bukan kita menuduh, sambungnya. Karena tadi poinnya adalah 8 triliun itu nggak mungkin disebut aja dikunyah sendiri, tutup Rocky.
dari para kader PDIP atas dasar itu, dan untuk menjaga kesolidan tim, kesolidan partai, maka kami melakukan rotasi. Kan minimal dengan kalimat yang tidak terlalu spesifik, kita menjadi tahu ada upaya perbaikan. Bukan sebaliknya, bukan upaya untuk mengaburkan, bukan upaya untuk meredam, bukan upaya untuk membungkam. Kan rakyat hari ini sudah semakin cerdas. Bahkan saya yakin kan masuk para pemilih PDIP tempoh hari. Kalau PDIP ingin suaranya tetap besar, ingin tetap menjadi yang pertama, dan rakyat harus diajak juga untuk menyadari ada persoalan di tubuh PDIP dan kemudian akan diperbaiki. Tersebar pesan WhatsApp nama-nama tokoh politik yang diduga korupsi BTS bersama Johnny G. Plate, salah satunya nama suami Puan Maharani. Usai ditangkapnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi tower BTS yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah, muncul dugaan nama-nama lain di balik mega korupsi ini. Salah satu nama yang muncul adalah Happy Hapsara, suami Puan Maharani sekaligus menantu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Happy, melalui pesan di aplikasi WhatsApp, nama-nama lainnya adalah Sakti Wahyu Trenggono, anak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pengamat politik Rocky Gerung pun langsung mengomentari mengenai kebenaran pesan berita ini. Ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa kasus BTS sebenarnya juga mengarah kepada partai pengusung Ganjar Pranowo itu. Yang disedarkan itu justru mengarah pada satu tokoh kunci di PDIP. Jadi sebetulnya PDIP juga tahu bahwa pasti suatu waktu panahnya makin dalam menuju PDIP. Panah BTS ini, ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Selasa 23 Mei 2023. Dan orang akan menilai itu berarti ada pesan terselubung dari Pak Jokowi dengan menangkap Johnny Plate bahwa Johnny Plate akan buka. Jelas Rocky. Begitu publik mencurigai dan kecurigaan itu menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk memeriksa beberapa tokoh di PDIP. Ini kita cuma membaca kecenderungan ke situ, bukan kita menuduh, sambungnya. Karena tadi poinnya adalah 8 triliun itu nggak mungkin disebut aja dikunyah sendiri, tutup Rocky.